Oke, video lagi untuk materi Whetstone Bridge ya. Materi ini untuk persiapan kuis ke-6 Matematika 3, mata kuliah Matematika 3. Oke, kita coba bahas. Jadi dari rumus dasarnya dulu, Whetstone Bridge ini seperti persoalan fisika tentang rangkaian listrik. Di bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada R1, R2, R3, R4, R5. R itu hambatan ya, resistor. Ada I atau arus yang akan mengalir. Arus yang mengalir di R1 disebut I1. Arus yang mengalir di R2 disebut I2, dan seterusnya. Ada tanda panah yang melambangkan arah dari si arus listrik. I1 arah ke sana, I2 ke sana gitu ya. Ke sana, ini ke sana, I5 ke bawah gitu. Nah, arah ini masih asumsi gitu ya. Asumsinya arah seperti ini. Lalu ada 5 variabel kan yang tidak diketahui, yaitu I1, I2, I3, I4, I5. Nilai dari arus. I itu kan arus. Nah, mereka itulah yang harus kita cari. Nah, berarti karena ada 5 variabel yang ingin kita cari, kita harus punya setidaknya 5 persamaan. Gitu. Nah, perlu ada 5 persamaan sini dikatakan. Nah, I1 ditambah I3 sama dengan I2 plus I4. Mana kalau kita perhatikan ya, ini kan I1 ditambah I3 yang bawah sama dengan I2 tambah I4 gitu. Terus I4 sama dengan I3 tambah I5. I4 kan panahnya ke kanan sini. 4 sama dengan I2 tambah I5. Ya, iya ya, ini kan I5 dan I2 kenain I4 gitu, nyambung ke I4. Sedangkan I1 adalah I2 tambah I5. I1 itu di sini. I1 bercabang jadi I2 dan I5. Gitu. Jadi awalnya I1 bercabang jadi I2 dan I5. Berarti kan I2 kalau kita mundurin gitu ya, I2 sama I5 ya menjadi I1, bener ya. Jadi ada 5, ada di sini kita udah dapat 3 persamaan. 1 2 3. Masih butuh 2 lagi. Kita bisa dapat dari hukum Kirchhoff. Tuh, ini rumusnya hukum Kirchhoff ya, kayak loop gitu ya. I1 R1, di sini kan V maksudnya. I kali R itu kan V. I1 R1 ditambah I2 R2 sama dengan I3 R3 tambah I4 R4 gitu. Yang atas sama yang bawah. Karena kan volt itu kalau paralel sama ya. Atas dan bawahnya itu volt itu sama untuk paralel. Oke, begitu juga Kirchhoff yang ini. Jadi bisa dibilang 5 persamaan ini udah fix gitu. Persamaan ini fix asalkan bentuknya seperti ini, arahnya seperti ini, 5 persamaan ini fix. Gitu ya. Jadi kita langsung aja bahas ke soal kuis tadi, barusan banget habis kuis. Ya sekarang udah jam berapa? Setengah 11 malam. Ya, setengah 11 malam ya. Oke, lanjut. Tadi kan kita kuis, untuk yang kuis ke-6A, gambarnya seperti ini. Soal kuisnya, arahnya kita perhatikan, arahnya sama persis seperti contoh di PowerPoint. Gitu kan. Dan ya ini persis sama kayak di PowerPoint gitu loh. Hanya saja nilai R-nya yang harus kalian bedakan masing-masing dengan angka ganjil secara acak tidak berurutan. Lalu hitung besarnya masing-masing nilai arus I dan arahnya. Cara dapat arah gimana? Kalau nilai I-nya positif semua, berarti arah di sini udah benar. Asumsi arah di sini udah benar. Kalau nilai I-nya nanti negatif, berarti terbalik arahnya. Itu ya. Kita langsung kita kerjakan. Oke, ini jawaban gua. Tolong kalian bantu periksa juga. Jawaban gua belum diperiksa sama saya karena baru banget tadi kuisnya. Jadi kita periksa sama-sama. Gue khawatir ada kesalahan juga ya. Oke, R1 seperti diperintahkan ya, nilai R-nya ganjil dan tidak berurutan. Gitu. Gue bikin angka seperti ini. Kalau nanti kuisnya disuruh genap dan tidak berurutan, ya kalian turutin gitu loh ya. Jangan terpaku sama apa yang ada di video penjelasan kali ini. Jangan terpaku lah, ini 15937 ntar diikutin, jangan ya. Sesuai perintah besok gitu loh. Sesuai perintah besok dan sesuai perintah minggu depan, tergantung soal kalian lah pokoknya. Arah, gue ikutin arahnya sampai sini, udah. Lalu kita tinggal membuat persamaan. Persamaan ini ya seperti yang di PowerPoint tadi ya, udah fix gitu. 5-5-nya ini aku tinggal salin ulang aja dah. Pokoknya, simple. Nah, lalu kita sama dengan kan 0. Ini kan persamaan ini tidak sama dengan 0. Maksudnya, di sebelah kiri sama dengan ada sesuatu, di sebelah kanan sama dengan ada sesuatu. Nah, kita geser semuanya ke sebelah kiri. I1 dikurang I2 ditambah I3 dikurang I4 sama dengan 0. Gitu juga yang ini, I4 sama dengan I3 tambah I5 kan. Kita geser ke kiri semua. I3 dikurang I4 tambah I5 sama dengan 0. Tuh kan? Lalu ini I1 sama dengan I2 tambah I5. Kita geser semua. I1 dikurang I2 dikurang I5 sama dengan 0. Ini gue kasih spasi-spasi ya sengaja. Karena gue pengen urut gitu loh. Yang I1, yang I2, yang I3, yang I4, yang I5 gitu. Kalau kalian mau rapetin ya terserah juga.
Nah, pokoknya semua digeser. Nah, nilai R masukin. R1 kan 1 masukin. R2 kan gue 5. R3 kan 9. R4 kan 3. Gue masukin, ntar dapat persamaannya seperti ini. Ya, masukin nilai R dan geser semuanya ke kiri. Ya kan, sama dengan 0. Ini sudah membentuk persamaan-persamaan yang homogen ya, bisa dibilang. Namanya homogen, kalau nggak salah ingat. Homogen, 0 semua, sama. Oke. Nah, dari sini kita akan membentuk yang namanya augmented matrix. Kita akan buat matriks. Augmented itu apa bahasa Indonesia? Yang ditambahkan. Jadi matriks yang kita tambahkan sendiri gitu loh. Dari sini kita ubah ke bentuk matriks. Saat kita ubahnya sesuai aja. Kolom pertama itu untuk I1, kolom kedua untuk I2, kolom ketiga untuk I3, kolom keempat untuk I4, kolom kelima untuk I5, kolom keenam bukan untuk I6 ya, kan nggak ada, ini cuma yang kelima. Kolom keenam untuk jawaban, yaitu yang ini, 00000 gitu ya. Oke, nah tinggal disalin I1 sini 1, I2-nya kan minus, 3, minus I4 jadi minus 1, I5-nya kan nggak ada, berarti 0. Terus yang ini, I1-nya nggak ada, 0, I2-nya nggak ada, 0, I3-nya 1, minus I4 minus 1, plus I5 1, ya kan? Ya seterusnya lah, kalian tinggal masukin ini, ubah ke bentuk matriks gitu doang. Ya, diperhatikan pasti bisa kok, gue yakin lah. Sudah jadi augmented matrixnya, kita kerjakan dengan yang menggunakan cara favorit ya, Gauss-Jordan, Gauss elimination. Kita pakai Gauss elimination. Sama seperti di video sebelumnya tentang menyelesaikan SPL 5 variabel, video ini juga sama sebenarnya. Intinya sama, SPL 5 variabel, hanya saja tadi openingnya pakai Wheatstone Bridge gitu. Jadi kalau kalian udah paham SPL 5 variabel yang video gue minggu lalu, di sini sebenarnya kita tinggal mengulang, hanya openingnya aja beda. Ya, jadi ya kita menggaus nih, kita menggaus. Harus punya yang namanya leading one, pokoknya pivotnya lah, angka 1 di pojok kiri atas. Lalu kita pakai dia untuk mengenolkan semua orang di bawahnya, semua angka di bawahnya. 0, ini kan 0, udah, 1, 1, 1 kita nolkan dengan cara baris 3 dikurang baris 1, supaya ini kan 1, ini kan baris ketiga nih, kurang baris 1, ya supaya jadi 0. Baris keempat juga, baris kelima juga, 0 semua. Nah, kita lihat, sekarang baris kedua ini, di sini, baris 2 kolom 2, belum ada pivot satunya, belum ada leading one-nya gitu. Jadi kita harus ubah. Di sini ada nih R5. R5 ada punya leading one, punya angka 1. Gue pengen tukar R2 dengan R5. Jadi gue bikin lah operasi ini. R2 tukar R5. Jadi R2 naik ke sini. Oke. Jadi di sini udah 1, bin 10, 1, 7, 0 gitu ya. Sudah ditukar nih dengan R5. Lalu R4 sama dengan minus 6 kali R2. Dan R4, 6, dikurang sama 6 kali R2. Nah, R2-nya kan ini, sini sekarang udah ditukar. Jadi 0. Gitu ya. Pokoknya ini tinggal meng-B ya. Ini jadi 0 tuh. Ya kan? Terus lakukan OB seperti itu sampai jadi kalian cek lagi ya, boleh perhitungannya pasti ada salah juga. Oke, sampai akhirnya dia membentuk kanonik ya kalau nggak salah namanya. Pokoknya diagonal utamanya kalau bisa satu semua. Nah, di sini ternyata terbentuk ada satu baris yang full 0. Ini baris 5 nih. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ada satu baris yang 0 semua. Oke. Nah, tapi ini belum selesai, nggak apa-apa. Ada baris yang 0 semua, kita lanjut terus aja. Sampai terbentuk terakhir seperti ini. Ya kan? Nah, kalau sudah begini, berarti bakal ada satu variabel yang free, yang bebas. Variabel berapa? 5 ya. Ini kan I1, I2, I3, I4, I5. I5 sama dengan sesuatu, 0. 0 sama dengan 0. Ya nggak ada maksudnya gitu. I5-nya free. Karena kalau nilai, nah lalu kalau nilai I5-nya bebas, berarti nilai apa namanya I1, I2, I3, dan I4 itu juga bisa bebas tergantung nilai I5-nya gitu kan. Lagi ya, ini contohnya begini deh. I1, I2, I3, I4. Nah, kalau gua terjemahkan menjadi persamaan aljabarnya begitu ya, I4 dikurang 46 per 21 I5 gitu kan. Sama dengan 0. Lalu ini gue pindahkan ruas, I4 sama dengan 46 per 21 I5. I5-nya berapa? Ya free, bebas, bisa berapapun. Infinite many solution gitu kan. Jadi ada banyak solusi. Misalkan, nah ini gue pindahkan dulu nih semua ruasnya, jadi seperti ini. Jadi tinggal pindah ruas aja ya. Kan tadi udah gue bilang, kolom 1, I1, kolom 2, I2, kolom 3, I3, kolom 4, I4. Kolom sini I5, yang paling bawah kan nggak ada nih I5 nih. Jadi tinggal pindah ruas, dikalikan I5 semua nih. Ya kan? Nah,
I5-nya gua asumsikan I5 sama dengan 1. Jadi ya tinggal dimasukkan sini 1, 1, 1, 1. Jadi jawaban akhirnya I1 sekian, I2 sekian, I3 sekian, I4 sekian, dan I5-nya 1. Nah, arah I-nya positif semua kan? Berarti asumsi arah kita dari awal udah benar. Itu kalau I-nya ada yang negatif berarti terbalik. Gitu. Mudah-mudahan ngerti, udah habis slide-nya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan tidak tambah membingungkan. Sekian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya untuk quiz ke depannya. Kalau sempat gua buat ini kebetulan sudah 6 video berturut-turut ya. Nggak nyangka juga sih bisa bikin. Yaudah ya, udah 10 menit. Semangat buat kita semua.